Tahu nggak sih kalian sebenarnya penyebab dari pandemi virus corona ini? Hi guys, so what's up? Welcome back with me Delia on my YouTube channel Delia Stormy. So, di video gue kali ini gue akan bahas topik yang benar-benar paling menarik karena topik ini kita bukan mostly ya, seluruh dunia bahkan semua orang membicarakan topik ini. Dan the one and only I'm talking about the COVID-19 or virus corona. Konspirasi lagi yang beberapa bukti yang ditemukan, yang baru-baru ini gue temukan bahwa mengenai konspirasi mengenai virus corona ini. So this video is going to be very interactive for you guys. Jadi ini sebenarnya gue hanya mencari sharing kalian mengenai informasi seperti ini. So langsung aja kita ke topik pembahasannya ini ya. Jadi di video kali ini gue akan membahas fakta-fakta, beberapa bukti bahwa dari konspirasi tentang terkuaknya virus COVID-19 atau virus corona. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe my channel first, and then juga jangan lupa kasih thumbnya juga ya kalian, dan juga di like videonya. Alright guys, kita langsung aja ke topik pembahasannya ini karena menurut gue ini seru banget ya untuk dibahas. Jadi kita sedikit flashback ke bulan Januari tahun ini, dimana di pertengahan bulan Januari ini kan sebenarnya belum merebak ya, jadi belum merebak ke publik, belum merebak ke dunia juga mengenai virus COVID-19 ini. Jadi ada memo telepon dari pejabat China terkait virus corona atau COVID-19 yang bocor ke publik. Jadi kalau misalnya isi telepon tersebut bisa segera ambil tindakan. Jadi bisa aja ini bisa menyelamatkan nyawa ribuan orang jika memang mereka itu umumin lebih awal. Ya itu salahnya kenapa? Karena mereka ada yang ditutup-tutupin dari mereka. Nah itu kan ada gua bahas di video gue yang sebelumnya yang konspirasi mengenai virus corona ini. Itu konspirasi ataukah itu benar-benar murni? Ya kan, jadi nanti kan ada link juga nih di deskripsi video gue, nanti kalian bisa juga kalau yang belum tonton bisa ditonton. Jadi menurut ada dari Associated Press ini adalah kumpulan kelompok dari jurnalis-jurnalis di seluruh dunia dengan sumber-sumber yang ada. Jadi dia tergabung dalam Associated Press ya. Jadi itu Associated Press ini mengeluarkan kayak Business Insider. Jadi mereka baru terbitin di bulan ini sih exactly di tanggal 15 April kemarin, bahwa menurut laporan dari Associated Press ini yang diterbitkan hari Rabu, mereka mengatakan kepada dunia bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, there's nothing to be worry. Mereka hanya declare memperjelas keadaan ini. Jadi nih gue akan langsung ke topiknya ya. Jadi ini sebuah memo panggilan telepon rahasia dengan Ma Xiaowei, Ma Xiaowei itu adalah kepala Komisi Kesehatan Nasional dan pejabat kesehatan provinsi di China pada 14 Januari yang diperoleh oleh Associated Press, mengatakan soal kemungkinan penularan ke manusia. Nah, jadi itu memo ini Ma Xiaowei itu kepala komisi itu sebenarnya udah curiga. Dan sebenarnya dia udah nemuin sih di sini. Penularan dari manusia ke manusia adalah mungkin. Semua daerah harus bersiap untuk menanggapi pandemi ini menurut dia. Jadi panggilan itu seharusnya menyampaikan perintah langsung tentang virus corona dari Presiden Xi Jinping, Presiden China, dan juga para pejabat tinggi pemerintah China lainnya. Dan jadi lalu Komisi Kesehatan Wuhan mengatakan pada tanggal 14 Januari kemarin, hari yang sama dengan seruan Ma Xiaowei tidak menemukan bukti penularan dari manusia ke manusia. Jadi ya mungkin belum cukup kuat buktinya. Jadi mereka mungkin sedikit underestimate about the virus corona ini. Karena kan ini masih tanggal 14 Januari kan. Oke, so keesokan harinya kita nyebut Li Chun ya kalau misalnya orang China ya. Li Chun, kepala pusat pengendalian penyakit dan pencegahan di darurat pusat, mengatakan kepada TV pemerintah bahwa risiko penularan dari manusia ke manusia rendah. Jadi kalau misalnya dari manusia nularin ke manusia lain, menurut si Li Chun ini kepala pusat pengendalian penyakit itu rendah sih katanya. Jadi masih underestimate mengenai virus ini. Oke, back then pada saat itu organisasi kesehatan dunia yang bergantung kayak WHO itu ya,
pada negara-negara untuk memberikan data mereka sendiri mempercayai apa kata Cina. Jadi mereka mungkin di event itu World Health Organization, jadi mungkin badan-badan kesehatan dunia juga mereka percaya dengan yang diumumin oleh China. Jadi jadi belum menganggap virus ini berbahaya. Jadi investigasi lalu WHO kemudian mengatakan hal yang sama kepada negara-negara lain seluruh dunia bahwa there's nothing to be worried. So, investigasi awal yang dilakukan oleh otoritas China tidak menemukan bukti jelas tentang penularan dari manusia ke manusia lainnya. Itu yang ditulis oleh WHO pada 14 Januari di account Twitternya. Jadi kalian mungkin yang punya account Twitter bisa buka di account Twitternya WHO di tanggal 14 Januari. So, pada saat itu negara-negara Asia Selatan sedang mencari dan mengindahkan pedoman WHO tentang bagaimana mempersiapkan virus corona yang sudah menyebar ke Thailand. Jadi memang sebenarnya virus corona itu sebenarnya pertama kali itu negara yang tersebar itu adalah Thailand, ya. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia juga mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan mana yang harus dilakukan dan mata mereka terpaku pada respons China. Dan selama 6 hari pemerintah China menyarankan tidak ada yang harus dilakukan. Ya, mereka masih underestimate, ya. Di sini sih gue agak bingung juga kenapa mereka masih menganggap remeh dan juga underestimate mengenai masalah ini. Apakah mereka sebenarnya sudah tahu? Apakah itu mereka ditutup-tutupin atau really mereka benar-benar tidak yaitu underestimate? Jadi ya udah virus corona mungkin belum ada buktinya, jadi ya apa yang there's nothing to be worried, apa yang perlu ditakutin gitu jadinya. Jadi mereka di sini sih gue agak pas gue baca sendiri beberapa hari yang lalu di sini gue agak curiganya di situ, ya kan. Jadi di sini kan kalian juga pasti ada pemikiran masing-masing. Apa yang menurut kalian nanti kalau kalian sudah habis nonton video gue ini masing-masing ya gue balikin ke masing-masing dari kalian, ke publik sendiri. Lalu pada tanggal 20 Januari si Xi Jinping ini akhirnya memberitahu ke orang-orang untuk berlatih menjauhkan diri dari kerumunan dan menghindari bepergian. Itu dari di tanggal 20 Januari si Presiden China Xi Jinping ini baru menghimbau untuk ada social distance dan juga dari menghindari dari kerumunan orang-orang banyak. Itu kan sudah 7 hari, pas seminggu ya, dari tanggal 14. Jadi seorang ahli epidemiologi Tiongkok namanya di Zhong Nanshan mengatakan kepada TV pemerintah bahwa virus itu sebenarnya ditularkan di antara manusia. Nah, ini lebih dikuatkan lagi oleh ahli epidemiologi di Tiongkok yang namanya adalah Zhong Nanshan actually ya. Associated Press memperkirakan bahwa dalam 6 hari sebelumnya lebih dari 3.000 orang terpapar virus corona di China. Nah, baru nih Associated Press dia mungkin investigasi juga, lalu dia bisa ambil kesimpulan bahwa 3.000 orang sudah terpapar virus corona di 3 hari sebelumnya. Periode ini juga adalah waktu-waktu menjelang tahun baru Imlek, liburan terbesar di China. Nah, ini kan tanggal 14 sampai tanggal 20 itu benar-benar yang seminggu sebelum Chinese New Year itu kan emang di China sendiri kan emang benar-benar itu kan emang hari raya mereka ya, hari raya besar mereka. Lalu periode ketika jutaan orang di seluruh negeri melakukan perjalanan pulang untuk berkumpul dengan keluarga, ya ini baru merebaknya virus COVID-19 ini. Oke, langsung. Jadi, jika pada 14 Januari kemarin pihak berwenang Cina mengatakan kepada orang-orang untuk untuk just stay home, untuk mengenakan masker dan juga untuk tidak bepergian dan juga ada social distance, mungkin jumlah kasus ini bisa diperkirakan kurang lebih sekitar 66% lebih sedikit dibanding yang sampai sekarang ini. Jadi sebuah makalah 13 Maret kemarin oleh para ilmuwan di University of Southampton di Inggris, yaitu ada laporin makalah ini belum ditinjau oleh orang-orang besar gitu. Jika mereka mengambil tindakan 6 hari sebelumnya, ya akan ada jauh lebih sedikit pasien dan fasilitas medis yang sudah dicukup. Ya. Jadi dari 14 ke tanggal 20 ini memang jangka waktunya sekitar 6 sampai 7 hari ini, ya itu lumayan cukup panjang juga. Jadi kalau mereka lebih cepat ambil tindakan, ya mungkin kayak kita butuh tim medis, mungkin pasien-pasien juga yang berobat dan juga
dokter-dokter juga kita yang tidak akan terlalu banyak juga korbannya. Jadi Suo Fengchang, seorang ahli epidemiologi di University of California di Los Angeles, mengatakan kepada Associated Press, jadi dia mengatakan yang kayak gini. Jadi harusnya kalau misalnya dari 14 Januari itu sudah diambil tindakan, mungkin tidak akan sejauh ini penularannya. So, pada tanggal 20 Januari juga, China melaporkan 224 kasus virus corona, tetapi para ahli mengatakan jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Ya, oke. Lalu pada tanggal 17 Januari, Wuhan sendiri secara resmi melaporkan sekitar 50 kasus, tetapi ada kemungkinan 35 kali lebih banyak. Kasus virus corona pertama yang dilaporkan di luar China itu adalah di Thailand pada 13 Januari. Ya, ini benar-benar mereka Thailand dulu malahan yang terkena dampaknya. Jadi ya 13 Januari pas seminggu sebelum tanggal 20 Januari itu. Jadi apa yang mendorong pemerintah Cina untuk mengambil langkah-langkah internal untuk menghentikan wabah. Jadi pemerintah Thailand pada saat itu lagi menunggu apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah China. Jadi kasus itu membuat para pejabat China ketakutan. Tetapi tampaknya itu masih belum cukup untuk mengingatkan World Health Organization atau WHO. Lalu pada tanggal 6 Desember, dokter-dokter di Wuhan mengemukakan kekhawatiran mereka bahwa orang-orang dapat tertular virus dari orang lain. Nah, ini baru pada tanggal jauh sebelum bulan Januari, 6 Desember yang 2019, dokter-dokter di Wuhan ini sendiri sudah curiga dengan adanya virus ini, membawa bakalan menular dari antara manusia ke manusia lainnya. Mungkin yang paling terkenal di dalam kasusnya adalah Li Wenliang, itu yang mulai berbagi data yang tidak menyenangkan dengan sama dokter, tetapi dibungkam oleh polisi di Wuhan. Jadi Li Wenliang ini adalah mungkin para bagian dari tim medis ya. Jadi itu dia tuh sudah tahu sebenarnya, dan dia biasalah kita kan kalau tahu, dia info ke para dokter yang ada di Wuhan, China. Tapi keburu ketahuan oleh polisi-polisi di Cina. Jadi mereka si Li Wenliang ini dibungkam langsung mengenai kasus ini. That's my point. Jadi yang gue sendiri agak curiga itu di sini nih, di poin ini. Kenapa tiba-tiba ya itu pertama mereka meremehkan, underestimate, atau mereka mungkin sudah tahu tapi mereka ya udah sengaja ditutup-tutupin gitu. Karena kan ya lah, Cina itu kan benar-benar sekarang yang negara adik kuasa ya selain Amerika. Si Li Wenliang ini tahu nggak sih kalian, dia itu tuh dipaksa untuk menandatangani sebuah pengakuan. Jadi mengatakan dia telah berbohong. Jadi oleh pemerintah China, dia itu dipaksa untuk menandatangani, dia dibuat surat pernyataan untuk menandatangani dan membuat pengakuan kalau bahwa dia itu telah berbohong mengenai virus ini. Lalu si Li Wenliang ini akhirnya meninggal karena virus corona sendiri yang memicu protes di dunia maya karena sensor negara. Jadi para netizen itu protes mengenai kasusnya Li Wenliang. Jadi itu karena dibungkam oleh pemerintah China. Jadi ketika pihak berwenang di Wuhan menekan peringatan si Li Wenliang, otoritas kesehatan China diam-diam memobilisasi. So, pada tanggal 15 Januari atas instruksi dari CDC China memprakarsai respons internal dalam kurung itu tingkat 1 ya, tingkat respons yang paling ekstrim tuh namanya tuh ya, mungkin mereka dikenal dengan tingkat 1 di China. Pada minggu berikutnya, pejabat CDC dikirim ke seluruh negeri untuk melatih petugas kesehatan, mengumpulkan dana, mengumpulkan data tentang virus corona, dan juga mengawasi pengujian laboratorium di seluruh dunia. Bandara dan stasiun bus dan kereta api di Provinsi Hubei tempat Wuhan berada diperintahkan untuk memeriksa suhu orang. Ya, itu mulai ada diadakannya pengecekan suhu, temperatur itu di Wuhan sendiri. Tapi di luar gelembung ini, lebih dari 1 miliar penduduk Cina dan seluruh dunia menjalani kehidupan mereka seperti biasa, tidak menyadari bencana yang akan datang. Jadi mereka masih di Cina kan itu kan populasi penduduk yang terbanyak di seluruh dunia dengan 1 miliar penduduk. Mereka masih underestimate juga bahwa menganggap remeh virus ini. Lalu para pejabat WHO secara konsisten memuji tindakan China dalam mengatasi krisis ya. Kenapa mereka memuji padahal China itu menurut gue ini sudah sangat terlambat, dan mereka tuh benar-benar
menutupi sesuatu dengan membungkam si Li Wen yang segala lah, dengan tidak tidak berkata jujur kepada dunia mengenai virus ini, dan juga underestimate. Lalu pada 29 Januari, Direktur Jenderalnya tuh Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan China sebenarnya membantu mencegah penyebaran coronavirus ke negara lain. Itu yang dikemukakan oleh Jenderal di WHO sendiri. Ya mungkin the next video gue nggak ngerti juga, gue mungkin akan mendapat fakta-fakta yang lebih banyak lagi, karena kan pada akhirnya bangkai itu akan tercium ya baunya, walaupun ditutup-tutupi. Tapi kan kalau masalah ini kan itu emang nggak cepet, it takes time, jadi butuh waktu. Ya jadi kayak sekarang aja, bukti-bukti yang gue sekarang share ke kalian aja kan juga udah jeda beberapa bulan dari video gue yang pertama, ya kan. Jadi mungkin pada saatnya akan tiba akan ada lebih banyak bukti yang bisa terungkap dari masalah pandemi virus corona ini, ya. Dan apakah ini adalah senjata biologis dari China yang ingin ya mungkin mematikan secara langsung komunitas human being di dunia ini. Guys, that's it for today my video. I'll see you on my next video about virus corona ya. Nanti kalau misalnya ada update pasti gue akan share kalian ya. Gue di sini tidak mau menyatukan pihak manapun, tapi gue hanya sharing ke kalian data dan fakta yang perlu mungkin kalian belum tahu malahan. So guys, I'll see you guys on my next video. Thanks for watching, dan jangan lupa di subscribe dan juga give your thumb to like my video.